Cara masuknya informasi dalam diri kita atau dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita dikendalikan 88% sampai 90% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Dan kita hanya punya kontrol 10 sampai 12% dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Oleh sebab itu, kita harus mengenali bagaimana cara masuknya informasi dalam diri kita. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Deepak Chopra, dalam sehari ada 70.000 lintasan pikiran. Yang sayangnya manusia biasa 70% dari 70.000 tersebut adalah pikiran negatif. Nah, saat kita memahami bahwa wajar saja kehidupan kita tidak bahagia, wajar saja kehidupan kita tidak gembira, tidak sukacita, tidak berlimpah, karena bisa jadi ada pikiran bawah sadar kita yang bermasalah. Masalahnya di mana? Masuknya informasi bisa dari manapun, di kapanpun, saat apapun, 24 jam. Oke, Anda saat lihat sinetron masuk sekali informasi, karena saat Anda lihat sinetron Anda mengikuti alurnya dengan baik, lalu Anda terbawa suasana, kondisi gelombang otak Anda alfa, dan mengaminkan apapun yang Anda lihat di sinetron bermasalah dalam kehidupan. Pun begitu saat mengikuti pengajian, saat mengikuti pembelajaran, saat mengikuti kegiatan yang membuat Anda nyaman, yang membuat dopamin Anda terproduksi, itu masuk sekali informasi. Atau informasi juga masuk ke sosok otoritas yang bicara padamu. Informasi pun juga masuk saat Anda diulang-ulang. Atau informasi juga masuk saat Anda mengalami kejadian traumatis. Jadi banyak faktor, banyak hal, banyak sebab dari mana informasi itu masuk. Pertanyaannya, bisakah kita memfilter informasi yang masuk? Sedangkan kita, pikiran sadar kita hanya memiliki filter sampai maksimal 5%. Sedangkan pikiran bawah sadar kita selalu mewadahi semua informasi yang ada di dalam bumi ini. Semua informasi yang ada saat Anda bergerak, saat Anda berjalan, saat Anda melihat ataupun tidak melihat, itu ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Dari mana? Dari kelima indera Anda. Sadar atau tidak sadar, membaca atau tidak membaca, pikiran bawah sadarmu merekamnya. Hanya sebagai informasi yang masuk, saat dirasa penting direkam, saat dirasa tidak penting berarti menjadi memori sementara dan dibuang. Oke. Nah, kejadian yang membuatmu tidak nyaman kebanyakan direkam oleh pikiran bawah sadar karena sifatnya kejadian traumatis. Nah, inilah yang benar-benar harus difahami dan disadari serta diimbangkan. Saat ada kejadian yang tidak nyaman, imbangkan dengan kejadian yang nyaman. Saat kehidupan Anda seimbang antara nyaman dan tidak nyaman, maka kehidupanmu akan amat sangat baik-baik saja. Saat Anda sudah mengenali bagaimana cara informasi ini masuk, saat itu pula Anda harus memberi tameng dalam pikiran Anda. Dengan cara apa? Dengan cara supra sadar.